Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalatu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembelajaran kita daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ada beberapa poin atau ada satu poin yang terlewat kemarin, yaitu tentang hukum, bagaimana hukumnya misalkan jika seandainya seseorang dia itu berwudu atau mandi janabah tapi dengan cara dia nyemplung ke dalam air. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya adalah walau in ghamasa fi ma'in qalil wa nawa rafa'al janabah irtafa'at. Jika seandainya seseorang dia itu nyemplung masuk ke dalam air dan dia tujuannya itu untuk mengangkat hadas yang besar, maka hukumnya boleh. Hadas besarnya bisa terangkat. Misalkan orang dia berenang nih, masuk ke dalam kolam renang, dia niatkan buat mengangkat hadas besarnya dia, maka hukumnya bisa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun fil ijtihad. Idza syabaha alaihi tahir bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu bi'alamatin walau a'ma. Pasal pembahasan tentang ijtihad. Jika seandainya seseorang dia itu bingung, samar-samar bagi dia ada air yang tahir yang suci dan juga air yang mutanajis, air yang terkena najis. Kemudian dia bingung nih, antara dua air ini mana yang bisa dipakai untuk bersuci. Maka hukumnya buat dia wajib untuk berijtihad. Kayak misalkan ente masuk ke rumah nih. Kemudian ketika ente masuk ke rumah, ente mendapatkan dua ember. Satu ember di sini ada air, dia itu warnanya jernih. Satu ember lagi di sini ada air warnanya agak butek. Nanti nggak tahu nih mana yang suci. Maka wajib buat ente di kala itu ketika nggak ada air yang lainnya, buat ente berijtihad. Ente tentukan aja. Ente pakai ijtihad, pakai kemampuan ente, khalas. Oh ini kayaknya yang suci. Maka ente ambil yang sesuai dengan prasangka ente. Atau meskipun dia seorang yang buta. Orang yang buta kalian nggak bisa melihat tuh. Maka dia boleh berijtihad. Depan dia ada dua ember, dia mau taharah. Dia bingung nih, mana yang suci yang bisa dia pakai buat taharah. Boleh buat dia berijtihad. Kan matanya nggak ada, terus bagaimana? Dia tinggal berijtihad dengan mencium. Dia mencium dengan aromanya, oh ini ternyata menurut ijtihadnya dia, oh ini suci. Dirasakan, oh ini kayaknya airnya suci. Wa idza akhbarahu bitanjisihi thiqatun wa bayyana as-sababa aw atlaqa wa kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Jika misalkan tadi kita gambarkan ada dua ember kan, kemudian kita dikabarkan sama seseorang bahwasanya air yang ini tuh najis. Bagaimana hukumnya? Kita wajib percaya sama dia apa enggak? Ada orang datang bilang ke kita, ini air najis, wajib nggak buat kita percaya sama dia? Jawabannya jika seandainya dia thiqah dan dia menjelaskan sababnya. Thiqah itu balik, akil, sama adil. Dia orangnya udah balik dan dia berakal dan dia bukan orang fasik. Jika orang dia itu tadi dia itu balik, akil, sama dia adil, dia bukan fasik, bilang ke kita ini air najis, maka wajib buat kita percaya dia. Tapi kalau misalkan yang bilang anak kecil, wajib percaya nggak kita? Wajib. Yang bilang misalkan orang gila, majnun, wajib percaya. Atau misalkan orang fasik, percaya nggak? Nggak percaya. Dan orang tersebut yang dia itu balik, akil, adil, dia menjelaskan sebabnya. Tadi ini air dibilang terkena najis. Saya lihat, ketika dia menjelaskan sebabnya, maka wajib buat kita percaya sama dia. Wa kana faqihan muwafiqan ay lahu fil madhab. Dan orang tersebut dia itu faqih. Jadi tiga syaratnya. Dia itu tadi apa? Dia fiqah, menjelaskan sebabnya, dan dia itu faqih. Dia paham fikih. Kata para ulama, dia nggak harus paham fikih secara keseluruhan berfikih. Cukup dia paham fikih air, wajib buat kita percaya sama dia. Pertanyaannya, misalkan kalau dia mazhabnya beda sama kita. Misalkan kita Syafi'i, dia Hanbali. Wajib nggak buat kita percaya sama dia? Ada disebutin di Tuhfah itu apa? Aw 'arifan bi madhhabil mukhbar. Nggak harus. Yang penting dia paham mazhab kita bagaimana secara bab taharah, maka boleh buat kita, wajib buat kita percaya sama dia. Yang penting apa? Di mazhab Hanbali tapi dia paham masalah taharah Syafi'i, maka wajib buat kita percaya sama dia. Pembahasan baru, faslun fil awani, pembahasan tentang hukum menggunakan bejana-bejana. Yahrumu isti'malu awani dhahab wal fiddah illa li darurah. Diharamkan buat kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan juga yang terbuat dari perak. Mau bejana tersebut berupa gelas, berupa piring, berupa guci,
apapun itu bejananya, selama dia terbuat dari emas dan juga perak, maka hukumnya nggak boleh. Wattikhaduha walau inaan saghiran. Dan juga haram buat kita simpen. Jadi kan ada kaidah apa tuh? Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Yang haram buat digunakan, haram juga buat disimpan kan. Kayak misalkan khamar haram. Kita nggak minum tapi kita taruh kulkas. Boleh nggak? Nggak boleh. Atau misalkan narkoba haram. Kita nggak gunakan, kita nggak konsumsi, cuman kita simpan di lemari obat kita. Itu juga sama, nggak boleh, haram. Illa lidarurah. Kecuali ketika misalkan darurat, boleh buat kita menggunakan bejana dari emas dan juga perak. Nah, darurat tuh dia lebitnya apa? Lam yajid ghairahuma walau bi ijrah. Patokan darurat tuh kapan? Ketika misalkan nggak ada bejana selain emas sama perak, maka boleh buat kita gunakan. Misalkan kita di rumah nih mau naruh air, dan kita nggak punya bejana dari plastik misalkan. Yang ada di kala itu cuman apa? Cuman bejana emas sama perak. Dan di luar nih kita buat nyewa pun nggak ada orang yang punya. Tetangga kita, orang-orang di luar kita mau beli juga nggak ada buat kita bisa sewa dan juga kita beli. Maka di kala itu masuk darurat. Kamik hilatin wa ma dhubbiba bidzahab. Meskipun yang kita simpan itu adalah apa? Bejana kecil. Selama bejana dari emas dan juga perak, meskipun kecil, contoh misalkan tempat buat naruh cilak, tempat buat naruh cilak mata itu kan kecil tuh. Nggak boleh buat kita simpan. Selama dia terbuat dari emas sama perak, nggak boleh kita simpan, meskipun hanya kecil. Wa ma'udhub biba bidzahab. Dan juga tiap bejana yang ditambal daripada emas, maka hukumnya nggak boleh. Mau tambalannya dikit ataupun banyak, tambalannya itu untuk dihias atau buat kebutuhan, selama dia dari emas, maka nggak boleh. Tapi wala yahrum ma'udhub biba bil fiddah. Tapi ketika kita menggunakan tambalan buat bejana kita, dan tambalan tersebut terbuat dari fiddah, dari perak, boleh nggak? Hukumnya nggak haram. Illa dabbatan kabiratan lizina. Kecuali misalkan kita menambal bejana kita, dan bejana tersebut kita tambal dengan perak, dan tambalan tersebut gunanya untuk hiasan, dan tambalannya banyak, itu haram. Paham ya? Tapi misalkan orang menambal bejananya dia pakai perak, tapi karena kebutuhan, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh, nggak sampai haram. Kemudian misalkan dia gunakan tambalan tersebut buat bejananya dia tambal pakai perak, dan peraknya itu kecil, dan digunakan buat zina, buat berhias. Jadi bejana kita tambal dengan perak sedikit kecil, tapi tujuannya buat zina, buat berhias, biar cakep gitu, hukumnya makruh juga. Nah, yang gak makruh sama sekali itu kapan? Ketika misalkan buat kebutuhan, dan dia sedikit, maka itu nggak makruh sama sekali, boleh hukumnya mubah. Wa yahillu al-mumawwah bihima idza lam yahsul minhu syai' bil 'ardi 'ala an-nar. Boleh buat kita memberikan warna bejana kita dengan sesuatu dari perak atau dari emas, selama warna tersebut dia itu tipis. Yang ketika dibakar atau dipanaskan dengan api, dia itu nggak bakal ngelupas. Karena kenapa? Kalau misalkan dia dipanasin pakai api dia ngelupas, berarti banyak hitungannya. Tapi kalau misalkan dia dicat atau diwarnai dengan perak atau emas, dari sedikit ketika dikasih panas dia nggak bakal ngelupas. Nah, kalau pendapat Imam Nawawi itu tadi kita sampaikan, itu pendapat Imam Nawawi. Pokoknya selama emas, tambalan pakai emas tuh hukumnya mutlak haram. Imam Nawawi itu. Kalau tambalan pakai emas mutlak haram. Tapi kalau Imam Rafi'i mengatakan apa? Menambal dengan emas hukumnya sama dengan menambal dengan perak. Perincian tadi yang kita sebutkan tuh, dalam masalah perak bisa kita masukkan kepada masalah tambalan dengan emas. Jadi kalau kata Imam Nawawi enggak, haram mutlak. Kalau pakai emas, menambal dengan emas haram mutlak. Tapi kalau Imam Rafi'i enggak, diperinci. Menambal dengan emas hukumnya sama dengan menambal dengan perak. Perinciannya sama. Faslun fi khisalil fitrah. Yusannu siwak fi kulli hal. Disunnahkan bersiwak di setiap keadaan. Dan hadis tentang siwak ini mencapai 100 hadis. Ibn Mulaqin mengumpulkan tentang hadis-hadis siwak nih sampai ada 100. Bahkan beliau mengatakan apa? Saya heran dengan seorang faqih yang dia itu meninggalkan sunnah siwak. Padahal hadis-hadis tersebut mencapai 100 hadis. Wa yata'akkadu lil wudu'i was shalah. Dan anjuran buat bersiwak lebih ditekankan lagi ketika mau wudu dan ketika mau salat. Mau salatnya itu salat yang sunnah atau yang wajib, atau misalkan sekedar mau sujud tilawah, kita siwak sangat dianjurkan.
Mau sekedar kita sujud syukur itu juga sangat dianjurkan. Bahkan ada hadis nih yang dinyatakan sahih sama Imam Hakim. Raka'atani bisiwakin khairun min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat yang ente laksanakan, yang ente kerjakan, dan ente gunakan siwak sebelum ente sholat 2 rakaat tersebut lebih afdol, lebih bagus daripada 70 rakaat ente sholat tapi ente nggak bersiwak sebelumnya. Itu hadis dinyatakan sahih sama Imam Hakim. Walikulli ihram, tiap kali mau ihram. Wa iradati qira'atul Quran wal hadits wal dzikr. Dan juga sangat dianjurkan ketika kita mau baca Quran, kita mau baca hadis, kita mau zikir, maka sangat dianjurkan buat kita bersiwak. Wasfiraril asnan, dan juga ketika gigi menguning. Dukhulil bait, dan juga ketika masuk rumah dianjurkan buat kita bersiwak. Wal qiyam minan naum, dan juga dianjurkan ketika kita bangun daripada tidur. Sangat dianjurkan kita bersiwak ketika bangun daripada tidur. Wa iradatin naum, dan juga sebelum kita tidur. Walikulli hal yataghayyar fihi al-fam, dan setiap keadaan yang mana mulut kita itu berubah aromanya dan juga warnanya, maka sangat dianjurkan buat kita menggunakan siwak. Wa yukrahu lis-sha'im ba'da az-zawal, dan ketika orang yang puasa sunnah atau wajib, dimakruhkan buat dia bersiwak setelah ba'da zuhur. Setelah ba'da zuhur, orang yang lagi puasa, mau puasa sunnah atau wajib, makruh hukumnya dia bersiwak sampai azan maghrib. Wa yahsulu bi kulli khashin, dan bersiwak itu kesunahannya bisa kita dapatkan dengan sesuatu yang keras. Jadi kesunahan bersiwak itu bisa kita dapatkan, atau pahala kesunahan bersiwak bisa kita dapatkan dengan apapun itu, selama dia itu kita gunakan dengan sesuatu yang keras. Nah, kalau sekarang kan ada tuh kayak pembersih mulut, pembersih gigi, dia cairan. Kayak apa namanya? Listerine ya? Listerine. Nah, itu hukumnya apa? Nggak masuk siwak. Ketika kita gunakan itu buat bersihin mulut, buat bersihin gigi kita, itu nggak dapat pahala kesunahan bersiwak. Nggak dapat. Karena kenapa? Dia cairan, bukan sesuatu yang keras. La usbu'u. Jari kita keras nggak? Keras. Ya nggak? Tapi kalau pakai siwak pakai jari, boleh nggak? Nggak bisa. Bersiwak dengan jari nggak dikatakan bersiwak. Karena kenapa? Likauniha juz'an min. Karena memang ini keras, tapi dia itu bersambung sama badan kita. Pokoknya patokannya itu kita bisa dikatakan mendapatkan pahala bersiwak dengan sesuatu apapun yang keras, dan sesuatu tersebut nggak menempel dari diri kita, nggak menempel dengan diri kita. Jadi meskipun jari ini keras, dia itu nggak dikatakan kita mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Dikatakan di sini alasan kenapa nih jari dari kita pribadi nggak bisa dikatakan buat bersiwak. Alasannya kenapa? Karena bersambung dengan tubuh kita. Nah, timbul permasalahan. Kalau pakai jari orang lain, boleh nggak? Wa yujzi'u bi usbu'i ghairihi al-muttasilah. Kalau pakai jari orang lain, tadi kan dikatakan di awal apa? Keras kan? Yang penting pakai sesuatu yang keras. Selama pakai jari orang lain, maka boleh hukumnya. Tapi kata para fuqaha harus dengan ridhonya dia. Kalau dia ridho, dia mau, baru kita boleh hukumnya menggunakan jari orang lain. Al-araku aula. Tapi yang paling top, yang paling afdal tuh bersiwak dengan kayu arak. Tuman nakhal. Kalau misalkan kayu arak nggak ada, maka pakai kayu daripada pohon korma. Misalkan tidak ada kayu daripada pohon korma, yang lebih afdal apalagi? Tuma zaitun. Kayu pohon zaitun. Kemudian misalkan nggak ada kayu pohon zaitun, yang paling bagus apalagi urutannya? Madhu ar-rih at-tayyib. Setiap kayu yang memiliki aroma yang wangi. Kalau misalkan nggak ada kayu yang beraroma wangi, kemudian yang paling bagus apalagi buat bersiwak? Mal'ud alladhi la raihata lah. Setiap kayu nggak ada aromanya bisa kita pakai buat bersiwak. Kalau misalkan nggak ada kayu sama sekali, bagaimana? Wa fi ma'nahu al-khirqah. Pakai kain atau pakai baju, selama itu kain, boleh buat kita pakai buat bersiwak. Wa istahabbu an yastaka biyabisin nadiyin bil ma'. Dan dianjurkan buat kita bersiwak dengan kayu yang kering yang dibasahi dengan sedikit air. Wa an yastaka 'ardan illa fil lisan. Dan dianjurkan buat kita ketika bersiwak, bersiwaknya itu kita nyamping menggunakannya. Begini nih, nyamping. Kalau zaman sekarang kan orang menggunakan sikat gigi, dianjurkannya bagaimana? Atas bawah kan? Kalau pakai siwak nggak? Nyamping deh gini. Nyamping. Kemudian cara megang siwak bagaimana? Apakah begini, ataukah begini, atau begini? Diajarin sama fuqaha, subhanallah. Wa yaj'al khinsarah wa ibhama tahtah wa baqiyat al-asabi' fawqah.
Jadi gini caranya. 3 jari di atas, nih. 3 jari di atas, jempol sama kelingking itu di bawah. Pakai siwak begini afdolnya. Kemudian nyamping gini, kecuali pas di lidah. Ketika di lidah maka kita jangan nyamping ini, tapi atas bawah, memanjang. Jadi bersiwak tuh dianjurkan bukan sekedar hanya di gigi aja, di lidah juga dianjurkan. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW tuh beliau terdengar suara ketika beliau menggunakan di lidah sampai kayak memuntah gitu. Dan ada Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dianjurkan pakai tangan kanan. Kalau mazhab Hanbali tangan kiri. Dianjurkan kita ketika menggunakan siwak wala yazid tuluhu ala shibr. Siwak kita tuh jangan sampai melebihi sejengkal. Sejengkal aja kita punya siwak, jangan panjang-panjang. Wala yastaq bitarafai. Dan jangan kita bersiwak menggunakan 2 ujung. Cukup 1 ujung aja kita jadikan buat siwak kita. Jangan dua-duanya kita jadikan buat bersiwak. Wa haruma bisiwakil ghair, dan haram bersiwak dengan punya orang lain, haram hukumnya illa dhanna ridha, kecuali orang tersebut dia ridha, mau. Nah, hukum bersiwak ini hukum asalnya kan sunnah. Dia itu bisa jadi haram kapan? Ketika ente menggunakan siwak orang lain. Bisa jadi wajib kapan? Ya ente bernazar. Demi Allah, kalau hari ini saya dapat duit, saya bakal bersiwak, maka wajib buat ente bersiwak. Wa an yaddahina ghibban, dan dianjurkan juga buat kita untuk sesekali meminyaki badan kita. Sesekali itu kita perawatan deh ibaratnya. Tapi ghibban sesekali aja. Wa yaktahil witran, itu dianjurkan buat kita menggunakan cilak. 3 kanan, 3 kiri. Wa yaqussa asy-syariba, dan juga dianjurkan buat kita menipisi kumis. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan cuma sekedar menipisi. Penting kemerah-merahan bibir kita ini terlihat. Dan Imam Malik juga mengatakan demikian. Bahkan kata Imam Malik itu apa? Halqus syarib ma'ib. Ketika orang mencukur habis kumis, maka ma'ib itu sebuah aib. Sebuah aib. Tapi memang ada pendapat sebagian tabi'in yang mengatakan cukur habis. Dan di Syafi'iyah mengatakan apa? Cukup tipisin aja. Qalimat dhufar, dan juga dianjurkan buat kita memotong kuku. Nah, yang paling afdol kita tuh motong kuku hari apa aja? Yaumul Khamis, hari Kamis, atau al-Itsnin atau hari Senin, atau bukrah al-Jum'ah atau pagi Jumat. Jumat pagi. 3 hari itu kita dianjurkan buat motong kuku kita. Dan cara motong kuku bagaimana? Wa an yabda bisa babatil yumna fal wusta fal binsir fal khinsir fal ibham. Kita mulai lunjuk sebelah kanan, baru al-wusta, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru jempol. Kemudian pindah ke kiri. Ketika ke kiri, kita mulai dari kelingking. Manis, tengah, lunjuk, jempol. Kakinya bagaimana? Farijlaini min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kalau kaki, kita mulai dari kelingking sebelah kanan. Ayo, dari kelingking kanan ke kelingking kiri. Begitu urutannya. Nah, itu disampaikan sama Imam Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah, mengikuti taba'an lin Nawawi. Mengikuti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa intifa al-ibd. Kemudian dianjurkan buat kita itu mencabut bulu ketiak. Tapi boleh nggak mencukur? Yahsul aslu sunnah bihalqih. Tapi kita dikatakan mendapatkan pahala kesunahan ketika kita itu mencukur daripada bulu ketiak. Wa yazilu sya'ral 'anah, dan juga menghilangkan bulu kemaluan. Wa yusarrihal lihyah, dan juga dianjurkan buat kita merapihkan jenggot. Mazhab Syafi'i mu'tamadnya apa? Hukum mencukur jenggot makruh. Ada khilaf di antara Syafi'iyah. Kata sebagian Syafi'iyah hukumnya haram. Terus bagaimana mazhab lain? Tapi secara mu'tamad yang resmi pendapat mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Pertanyaan nih, kalau misalkan rambut yang dia itu tumbuh di leher nih. Kadang-kadang ada orang kan dia nyambung ada rambut di tenggorokan sini nih, di leher. Itu bagaimana? Hitungannya jenggot bukan? Dan apakah boleh untuk kita hilangkan? Jawabannya boleh dan tidak makruh. Karena arti jenggot itu apa? Jenggot tuh yang tumbuh di bawah nih, di bawah zakan, di bawah dagu. Itu jenggot. Wa yakhdhib asy-syayb humratin aw sufrah. Dan dianjurkan buat kita ketika telah tumbuh uban, buat kita itu untuk mencatnya dengan warna merah atau warna kuning. Dianjurkan. Wa yahrum bisawad walau limra'ah. Haram hukumnya mengecat rambut yang telah beruban dengan warna hitam. Meskipun catnya tersebut buat perempuan. Tapi boleh di satu keadaan kita mengecat rambut hitam boleh. Satu keadaan. Kapan itu? Kayak buat jihad. Kalau ente mau jihad, mau berangkat jihad, mau ketemu orang kafir, mau perang, ente udah ubanan, ente boleh hukumnya bahkan bisa dianjurkan ente hitamin rambut ente. Tujuannya apa? Biar kafir lihat itu masih muda nih, takut dia. Kalau misalnya dia perang rambutnya ubanan, oh kafir ya tua-tua. Nah tadi itu masalah motong kuku, dianjurkan buat kita menguburkan sisa-sisa daripada kuku kita. Karena ada riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau itu menguburkan sisa-sisa kuku beliau yang habis dipotong.
dianjurkan aja kalau ente bisa mampu ente kuburkan. Wal muzawwajah yadaiha wa rijlaiha bil hinna. Dan dianjurkan buat perempuan yang sudah menikah, dia itu menghennakan, tahu henna ya? Dia menghennakan tangan dan juga kakinya ketika suami ridha. Ketika suami ridha nih, dia dianjurkan buat menghennakan tangannya dia dan juga kakinya dia. Tapi kalau suami nggak ridha, maka hukumnya nggak boleh. Kalau sebelum zuat nggak boleh, hukumnya haram. Rahul qaza' wa natfu syayb, dan makruh hukumnya qaza' itu menghabiskan sebagian rambut dan memanjangkan sebagian rambut, menghabiskan. Dan kapan seseorang tuh disunahkan buat ngebotakin rambutnya? Ketika haji di umrah, dan juga ketika bayi lahir, dan juga ketika kafir masuk Islam dianjurkan buat dia membotakin rambutnya dia. Wa natf asy-syayb juga makruh hukumnya, yaitu mencabuti uban. Hukumnya makruh. Ada sebagian ulama mengatakan haram. Tapi secara mu'tamad mazhab Syafi'i, mencabut uban itu hukumnya makruh. Wa natf al-lihyah, makruh juga hukumnya nyabutin atau mencukur jenggot. Wal mashi fi na'lin wahidin wal inti'al qa'iman. Dan juga makruh hukumnya ketika seseorang berjalan menggunakan satu sendal atau satu sepatu, hukumnya makruh. Beda dengan makruh asal pas dua-duanya, nggak usah pakai dua-duanya. Wal inti'al qa'iman, dan juga hukumnya makruh ente menggunakan sepatu dalam keadaan berdiri. Kalau pakai sendal ente berdiri itu nggak apa-apa hukumnya. Karena na'al zaman dulu sama na'al zaman sekarang beda. Kalau na'al zaman dulu tuh ente gunakan membutuhkan tenaga dan agak sulit. Nah, ketika membutuhkan tenaga dan agak sulit, ente dimakruhkan buat sambil berdiri. Nah, sekarang na'al zaman dulu zaman sekarang beda kan? Tapi kalau sendal sambil berdiri hukumnya nggak apa-apa. Karena tidak ada kesusahan di perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.